Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, setiap kaum muslimin tentu mengetahui kisah Nabi Lut alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum homoseksual. Simak kisahnya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Sadum, Palestina. Penduduknya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai budi pekerti yang sangat buruk sekali. Mereka memutuskan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sebaliknya, yang mereka inginkan laki-laki mengawini laki-laki atau sesama jenis. Pekerjaan mereka merampok hak orang lain dan menganiaya orang lain. Dan apabila dinasihati, diperdengarkan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun segera menjawab, "Datangkanlah siksa Allah itu, wahai Nabi Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum lata'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkara. Faman kana jawaba qaumihi illa an qalu atina bi adabillahi in kuntum minas shadiqin. Artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, merampok dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Akan tetapi jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-28 dan 29. Mendengar perkataan mereka, kemudian Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Artinya, Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kebinasaan." Surat Al-Ankabut ayat ke-30. Kemudian doa Nabi Lut alaihissalam diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang sangat durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang kabar berita ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa negeri dari kaum Nabi Lut alaihissalam akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya sangat durhaka dan banyak berbuat maksiat. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar kabar ini, seraya berkata, "Ya Allah, di dalam negeri itu ada Nabi Lut alaihissalam, dan bagaimana beliau kalau negeri itu sampai dimusnahkan?" Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inna fiha Lutan. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Artinya, berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan. Surat Al-Quran Al-Ankabut ayat 32. Diriwayatkan Nabi Lut alaihissalam mempunyai istri yang bernama Wali'ah. Sebelumnya Wali'ah ini adalah istri yang baik. Sebelum negeri Nabi Lut alaihissalam dimusnahkan, Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merasa susah hati karena takut kalau tamu-tamunya itu diganggu oleh kaumnya yang sangat keji dan suka sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam berpesan kepada istri dan anak-anaknya untuk merahasiakan tamunya tersebut.
Sayangnya, istri Nabi Lut alaihissalam, Wali'ah, terpengaruh oleh seorang wanita tua yang menawarkan kekayaan berupa emas dan perak dengan syarat ia harus memberitahu kaum Sodom jika ada laki-laki tampan yang bertamu di tempatnya. Istri Nabi Lut alaihissalam pun tergoda dengan kekayaan dunia dan ia pun memberitahu kaum Sodom kalau ada lelaki tampan yang bertamu di rumahnya. Kaum Nabi Lut pun berdatangan ke rumah Nabi Lut alaihissalam dengan penuh keberingasan dan hasrat. Dan mereka meminta tamu-tamu laki-laki yang tampan itu segera diberikan untuk memuaskan kesenangan mereka yang sangat terkutuk itu. Nabi Lut alaihissalam pun menjawab, "Wahai kaumku, janganlah kamu mengganggu tamu-tamuku. Jika engkau mau, akan aku carikan istri wanita yang halal untuk kalian." Dan mereka pun menjawab, "Wahai Nabi Lut, engkau sudah mengetahui bahwa kami tidak suka dengan wanita." Tiba-tiba tamu-tamu Nabi Lut pun berkata untuk membuka pintu rumahnya, "Wahai Nabi Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu kamu." Lalu Nabi Lut alaihissalam pun membuka pintu rumahnya dan kaumnya menyerbu masuk dengan penuh hasrat menuju ke arah tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu pula malaikat menunjukkan kelebihannya. Akhirnya mata mereka menjadi buta seketika dan mereka berteriak kesakitan dan bingung mencari arah, bertabrakan sesama mereka. Nabi Lut pun bertanya kepada malaikat, "Apakah kaumku akan dibinasakan sekarang juga?" Malaikat menjawab, "Azab akan ditimpakan kepada kaummu pada waktu subuh nanti." Malaikat memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk pergi pada malam hari nanti bersama keluarga dan pengikut-pengikutnya, terkecuali istrinya. Istrinya Wali'ah akan diazab karena dia telah berpihak dan turut membantu orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma an ja'at rasuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim wa zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzanu illa munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Artinya, dan tatkala datang utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka, dan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan." Surat Al-Quran ayat Al-Ankabut ayat ke-33. Demikianlah negeri dari kaum Nabi Lut alaihissalam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu Nabi Lut alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang beriman telah berpindah hijrah ke daerah yang lain, mendapat keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Al-Quran Surat Hud ayat ke-81. Seketika itu datanglah azab Allah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan Allah menerangkan dalam Al-Quran, artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri-negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Al-Quran Surat Hud ayat ke-82. Sejarah dari kaum Nabi Lut alaihissalam ini dapat kita lihat di Laut Mati antara Jordania dan Palestina. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Semoga menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.